Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 0110122234. Di sini saya ingin menjelaskan laporan akhir saya yang berjudul Optimasi Manajemen Sumber Daya Manusia melalui penerapan Orange HRM di perusahaan Soloco. Lanjut, di sini ada daftar isi presentasi. Di daftar isi presentasi di sini ada latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan pembahasan, kesimpulan, referensi, lampiran, dan penutup. Diakhiri dengan penutup. Dalam latar belakang ini, latar belakang laporan yang saya buat, di sini dijelaskan dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang. Perusahaan Soloco menyadari pentingnya peran manajemen sumber daya manusia (SDM) sebagai elemen kunci dalam mencapai kesuksesan organisasional. Di sini perusahaan Soloco itu menyadari betapa begitu pentingnya manajemen SDM dalam manajemen SDM dalam ruang lingkup manajemen SDM berapa pentingnya manajemen SDM untuk kunci mencapai kesuksesan, bukan kesuksesan perorangan tetapi kesuksesan organisasi, yaitu secara menyeluruh. Dan di sini ada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan SDM menjadi suatu keharusan guna mendukung produktivitas dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan Soloco telah mengambil langkah strategis dengan memilih Orange HRM sebagai solusi untuk mendukung proses manajemen SDM mereka. Nah, di sini ada rumusan masalah yang terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama, bagaimana dampak penerapan Orange HRM terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan Soloco. Poin yang kedua yaitu sejauh mana keberhasilan implementasi Orange HRM dalam mendukung proses rekrutmen, pengembangan karyawan, dan manajemen tenaga kerja di perusahaan Soloco. Dan poin yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan penerapan Orange HRM dan bagaimana mengatasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul. Poin yang keempat, bagaimana evaluasi kinerja Orange HRM dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan manajemen SDM di masa depan. Dan di sini di dalam tujuan ini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis dampak penerapan Orange HRM yang diartikan yaitu menilai secara mendalam dampak penerapan Orange HRM terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan Soloco untuk mengetahui sejauh mana sistem ini telah memberikan kontribusi positif. Poin yang kedua yaitu menilai keberhasilan implementasi Orange HRM, mengevaluasi keberhasilan implementasi Orange HRM dalam mendukung proses rekrutmen, pengembangan karyawan, dan manajemen tenaga kerja di perusahaan Soloco. Poin yang ketiga, menganalisis faktor-faktor pengaruh, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan penerapan Orange HRM dan mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Dan di sini ada metodologi penelitian. Di sini metode yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu yang pertama dilakukan yaitu mewawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, survei karyawan, analisis dokumen internal, validasi data perusahaan, dan pengukuran kinerja. Nah, di sini metode pengumpulan data tersusun dengan rapi dari A sampai Z. Maksudnya dari pertama kita melakukan wawancara dengan pihak terkait, lalu lanjut observasi dan survei ke karyawan, dan dilanjut analisis dokumen internal dan memvalidasi data perusahaan. Dan yang terakhir itu pengukuran kinerja dari seluruh
pengumpulan data. Dan di sini metodologi penelitian yang kedua yaitu metode analisis. Ada 3 poin. Analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan fokus kelompok akan diolah secara kualitatif. Sedangkan rancangan sistem sumber daya manusia SDM dengan ORM. Dan poin yang ketiga, implementasi mengacu pada hasil rancangan dan manual ORM. Dan pembahasan ini analisis, implementasi modul rekrutmen, seleksi, dan orientasi SDM dengan SISDM HRM. Ada 4 poin, yaitu membuat lowongan kerja di Soloco, poin yang kedua, pelamar diseleksi oleh manajer SDM atau manajer rekrutmen secara administrasi dengan melihat daftar pelamar. Yang ketiga, seleksi lanjutan dengan wawancara. Yang keempat, hasil wawancara pelamar lulus. Nah, dan di sini manajemen kehadiran karyawan menjadi aspek penting dalam manajemen SDM di industri pakaian. Belum terdapat informasi yang secara khusus menyebutkan fitur-fitur HRM yang mendukung manajemen kehadiran karyawan seperti fitur absensi atau time tracker. Dan kesimpulan dari seluruh yang telah kita bahas, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun orang HRM telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, masih terdapat aspek-aspek esensial seperti manajemen kehadiran karyawan yang belum sepenuhnya tergantikan oleh orang HRM. Hal ini tercermin dari belum adanya informasi spesifik mengenai fitur-fitur HRM yang mendukung manajemen kehadiran. Nah, dan di sini cukup sekian, terima kasih dari saya. Tidak mungkin banyak kata-kata yang kurang atau kurang pas, banyak kekurangan juga dari kami karena kekurangan berasal dari kami dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.